Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan materi mengenai perdagangan internasional. Dapat dikatakan bahwa perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya. Umumnya kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh suatu produksi barang yang tidak dapat ia produksi di dalam negeri, sehingga ia akan membelinya dari negara lain. Hal ini dapat dikatakan sebagai impor, dengan memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Adanya faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, yaitu keanekaragaman kondisi produksi, sehingga membuat adanya perbedaan selera. Dengan perbedaan selera ini, para produsen akan mencoba membuat produksi-produksi yang bermacam, sehingga memberikan pilihan kepada negara-negara untuk membeli faktor produksinya. Yang kedua yaitu adanya penghematan biaya. Penghematan biaya ini dilakukan setelah mengkaji jika kita membuat suatu produksi di dalam negeri akan memperoleh biaya yang lebih besar dibandingkan kita membeli hasil jadinya dari luar negeri. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan peluang oleh negara maju untuk menjual hasil teknologinya kepada negara berkembang, dan kemudian ia akan membeli bahan mentah dari negara berkembang, sehingga hal ini akan menimbulkan saling kerjasama antara kedua negara tersebut. Faktor pendorong ini juga disebabkan oleh adanya kepentingan yang berbeda antara negara lain. Seperti contoh tadi, kita ambil contoh lagi Jepang. Jepang memiliki kepentingan terhadap bahan baku karena negaranya sangat minim bahan baku. Sedangkan Indonesia sangat kaya akan bahan baku, namun tidak bisa mengolahnya. Karena ia akan mengimpor teknologi dari Jepang. Manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, menciptakan efisiensi dan spesialis. Efisiensi ini dapat dikatakan bahwa jika kita akan lebih cepat memperoleh barang dengan membelinya daripada membuatnya sendiri, seperti faktor pendorong tadi. Adanya spesialisasi ini dapat diberikan kepada negara-negara dengan spesialisasi tertentu, seperti Jepang dengan spesialisasi teknologinya. Yang kedua, memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Hal ini akan memberikan pilihan kepada penduduk suatu negara untuk memperoleh berbagai macam barang dari negara lainnya, sehingga kebudayaan akan saling bergabung dan menimbulkan dampak buruknya akan menimbulkan penduduk suatu negara lebih konsumtif. Yang ketiga yaitu mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Hal ini akan menyebabkan produsen untuk lebih mengembangkan produksinya, sehingga ia akan bersaing dengan pasar global. Hal ini akan semakin meningkatkan peluang suatu negara berkembang untuk lebih maju dalam produksinya. Selanjutnya yaitu sumber pemasukan kas negara. Dengan melakukan ekspor ke luar negeri, negara akan memperoleh visa. Hal ini akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh negara. Yang terakhir, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Dengan dilakukannya perdagangan internasional, tidak menutup kemungkinan suatu negara akan saling bekerja sama untuk waktu yang lebih lama, sehingga akan menciptakan perdamaian itu sendiri. Selanjutnya yaitu keuntungan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan produk tertentu sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, peningkatan efisiensi akan menghasilkan produksi berkualitas sehingga memiliki daya saing untuk pasar global. Yang selanjutnya, keuntungan konsumsi. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa yang beraneka ragam dari negara lainnya. Yang kedua, perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memperoleh bahan mentah dan bahan baku produksi yang tidak tersedia di dalam negerinya sendiri. Ini yaitu kerugian dari perdagangan internasional. Yang pertama, resiko kurs mata uang.
Jika suatu perusahaan berdagang dengan negara berkembang yang belum memiliki sistem ekonomi, perusahaan tersebut akan terpapar dengan resiko kurs uang. Resiko ini terjadi ketika nilai mata uang negara tersebut berfluktuasi secara drastis, sehingga perusahaan tidak dapat memasukkan pergerakan nilai tukar mata uang ke dalam perencanaan bisnisnya. Selanjutnya yaitu risiko hutang dan gagal bayar. Ketika perusahaan bergerak di pasar asing, tidak ada jaminan bahwa mitra transaksinya dapat membayar tepat waktu atau bahkan tidak mampu membayarnya. Perusahaan dapat kehilangan banyak uang ketika mitra transaksinya tiba-tiba bubar atau dianggap bangkrut. Selanjutnya, yang dapat mengancam negara yaitu mengganggu industri lokal. Masuknya perusahaan asing ke dalam pasar negara berkembang dapat mengganggu atau bahkan menghancurkan industri lokal yang masih berkembang. Perusahaan asing yang sudah besar dapat memanfaatkan aglomerasi dan economies of scale dalam memproduksi suatu barang, sehingga harga produksinya jauh lebih murah dibandingkan perusahaan lokal. Kenyimpangan ini akan membuat perusahaan lokal gagal bersaing di pasar, sehingga perusahaan lokal tersebut akan gulung tikar. Contohnya dari fenomena yang banyak kita ketahui, yaitu yang mana perusahaan pertanian Eropa dan Amerika Serikat mengekspor bahan pangan mereka secara massal dengan harga yang murah. Oleh karena itu, pasar bahan pangan di Afrika umumnya didominasi oleh merek Amerika, sehingga petani lokal tidak dapat berkompetisi dan terpaksa gulung tikar. Resiko selanjutnya yaitu pelanggaran hak cipta. Pembajakan dan imitasi produk menjadi masalah bagi suatu perusahaan yang bergerak di bidang pasar internasional. Perusahaan tersebut memiliki potensi untuk dicuri produksinya oleh kompetitor asing. Contohnya dari pencurian ini adalah tuduhan-tuduhan kepada perusahaan Cina yang melakukan reverse of engineering mobil, chip, dan barang elektronik lainnya. Selain produk hardware, banyak juga tuduhan pembajakan software yang membuat perusahaan pengembang merugi miliaran dolar. Salah satu software yang kerap kali dibajak adalah software games. Resiko yang selanjutnya, resiko dependensi terhadap negara lain. Sebuah negara melakukan spesialisasi dapat menjadi dependensi kepada negara lainnya untuk suatu produksi yang tidak dapat dia produksi sendiri. Jika negara penyedia melakukan embargo atau boykot dan barang yang dijual adalah barang kebutuhan dasar masyarakat, maka negara pembeli dapat mengalami kekacauan karena kekurangan barang kepentingan tersebut. Dan yang paling parah yaitu resiko eksploitasi sumber daya. Perdagangan internasional dapat membuat suatu negara melakukan eksploitasi sumber daya alam berlebihan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Contoh yang paling mendekati di Indonesia yaitu eksploitasi sumber daya mineral di Papua oleh PT Freeport Amerika. Permintaan yang tinggi terhadap sebuah produk akan memaksa negara atau perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. Hal ini mereka lakukan untuk memperoleh keuntungan sepihak tanpa memikirkan dampak lingkungan ataupun sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka tersebut. Terkadang biaya eksternalisasi dan eksploitasi sumber daya alam lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang ia peroleh. Setelah kita mengetahui resiko dari perdagangan internasional, selanjutnya kita akan ke materi proteksi perdagangan internasional. Adapun alasan dilakukannya proteksi ini, yang pertama untuk mencegah kompetisi yang tidak adil. Proteksi perdagangan bisa jadi merupakan bentuk pembalasan kepada negara mitra. Produsen di negara mitra mungkin menerapkan praktek anti persaingan seperti dumping. Dumping merupakan praktik yang dimana produsen akan mengekspor pada harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasar di dalam negeri. Karena lebih murah, seharusnya perusahaan domestik harus menghadapi persaingan yang tidak wajar dari barang impor. Untuk mencegah efek buruknya, pemerintah menerapkan proteksi dengan memperlakukan tarif anti-dumping. Dalam kasus ini, proteksi merupakan bentuk pertahanan diri alih-alih menyerang negara mitra. Selanjutnya yaitu menyelamatkan negara kerja domestik.
Peningkatan impor mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja bagi domestik. Lonjakan impor meningkatkan pasokan di pasar domestik. Ini menciptakan tekanan terhadap produsen domestik. Pembeli domestik mungkin lebih menyukai produk impor daripada produk lokal. Produk impor berharga lebih murah karena skala ekonomi produsennya. Selain itu, mereka mungkin menawarkan fitur yang lebih menarik. Sebagai hasilnya, produsen lokal kalah bersaing dan posisi mereka terancam. Beberapa mungkin bangkrut, sementara yang lain masih beroperasi, namun di bawah tekanan. Ini pada akhirnya akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu menyelamatkan lingkungan dan konsumen. Produk impor mungkin gagal memenuhi persyaratan keamanan produk. Itu mengakibatkan bahaya yang serius, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan konsumen. Dalam hal ini, proteksi membantu untuk membatasi kerusakan yang ditimbulkan. Produsen lokal mungkin menuntut perlakuan yang adil antar produk domestik dengan produk impor. Jika mereka harus mengikuti standar tersebut, maka produsen asing juga harus memenuhinya. Mereka mungkin melobi pemerintah untuk menerapkan standar yang sama. Yang selanjutnya, proteksi dilakukan untuk melindungi industri yang baru tumbuh. Pemerintah melindungi industri tersebut karena beberapa alasan. Mereka strategis bagi kepentingan nasional karena menciptakan banyak lapangan pekerjaan, atau mereka berkontribusi besar terhadap keamanan nasional seperti industri teknologi, ataupun mereka memiliki rantai produksi yang panjang sehingga menumbuhkan industri lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan mengambil berbagai bentuk, seperti tarif impor, kuota, subsidi, devaluasi mata uang, lisensi, dan pengekangan ekspor sukarela. Yang pertama akan kita coba menjelaskan mengenai tarif impor. Tarif impor adalah pajak atas barang impor. Pemerintah mungkin mengenakan tarif sebagai persentase dari barang impor tersebut sebagai nominal tetap. Tarif secara langsung menaikkan harga barang impor ketika masuk ke wilayah lokal. Karena harga naik, tentunya para produsen lokal memiliki kesempatan untuk bersaing dengan menjual barangnya lebih murah, ataupun barangnya tetap di harga normal, namun karena barang yang diimpor lebih naik, maka konsumen lokal akan memilih untuk membeli produk bagi produsen lokal. Yang kedua yaitu kuota impor. Kuota impor ini membatasi kuantitas produk impor yang masuk kepada pasar lokal. Penurunan kuota secara langsung mengurangi pasokan di pasar lokal. Sebagai hasilnya, harga di pasar lokal cenderung naik. Efek kenaikan harga mungkin akan lebih minimal jika produsen lokal dapat meningkatkan output sebesar kuantitas yang hilang akibat kuota. Berkurangnya pasokan impor mengurangi tekanan kompetitif di pasar lokal. Produsen lokal seharusnya mengambil kesempatan ini untuk terus mengembangkan produknya sehingga dapat memenuhi kuota pada pasar lokal. Selanjutnya yaitu kegiatan subsidi. Subsidi membantu mengurangi biaya produksi dan harga jual, sehingga ketika mereka menjual produk ke luar negeri, harganya akan lebih kompetitif. Subsidi dapat mengambil bentuk seperti keringanan pajak, pinjaman lunak, subsidi harga jual, atau pembayaran langsung. Subsidi penting bagi negara-negara yang mengandalkan ekspor. Contoh subsidi yang paling umum yaitu subsidi pertanian. Subsidi bekerja lebih baik daripada tarif. Produsen dapat meningkatkan ekspor dan produksi mereka. Itu pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan bagi perekonomian lokal. Selama penerapan kebijakan, pemerintah harus mendorong produsen untuk meningkatkan efisiensinya, misalnya melalui skala ekonomi atau otomatisasi. Dengan begitu, biaya unit perolehan turun. Ketika mereka lebih kompetitif, pemerintah dapat mengurangi subsidinya secara perlahan. Tapi, tidak seperti tarif, pemberian subsidi meningkatkan pengeluaran pemerintah itu sendiri.
karena pendapatan pemerintah sebagian besar berasal dari pajak, maka secara tidak langsung, pembayar pajaklah yang menyumbangkan subsidi bukan dari pemerintah. Selanjutnya itu devaluasi mata uang. Devaluasi mata uang ini adalah upaya yang disengaja oleh suatu negara untuk menurunkan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang lain. Dengan kata lain, itu adalah depresiasi yang disengaja. Biasanya negara yang melakukannya adalah negara-negara yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap atau mengambang terkendali. Jika nilai tukar mengambang bebas, devaluasi adalah sia-sia karena nilai tukar bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar global. Devaluasi menjadi cara ampuh untuk mendongkrak ekspor sekaligus menurunkan impor. Devaluasi mata uang membuat barang impor menjadi lebih mahal bagi pembeli lokal. Sebaliknya, itu membuat harga barang domestik atau lokal menjadi lebih murah ketika masuk ke pasar internasional. Oleh karena itu, barang lokal menjadi lebih kompetitif, mendorong permintaan oleh pembeli luar negeri. Sebagai hasilnya, ekspor akan terus meningkat. Namun, devaluasi rentan terhadap negara yang dirugikan. Jika pembalasan semakin intens, itu mengarah pada perang mata uang. Yang terakhir ada pengengkangan ekspor sukarela. Pengengkangan ekspor sukarela atau voluntary export resistance atau FERS bekerja secara terbalik dengan kuota impor. Di bawah kuota konvensional, negara pengimpor adalah yang menerbitkan kebijakan. Sebaliknya, di bawah FERS, negara pengeksporlah yang mengambil kebijakan-kebijakan. Negara pengekspor bersedia membatasi barang yang keluar dari negara mereka karena sejumlah alasan. Mereka mungkin menghindari pembalasan dari negara mitra, atau itu sebagai kesepakatan untuk perjanjian perdagangan yang menguntungkan lainnya. Misalnya, negara mitra menurunkan tarif jika negara pengekspor bersedia melakukan FERS. Dalam proteksi perdagangan, ada pro dan kontra. Secara umum, keuntungan dari proteksi perdagangan terrefleksi dari motif-motif yang telah saya bahas di atas tadi. Ketika sebuah negara berusaha untuk tumbuh kuat di industri baru, proteksi akan mengurangi tekanan persaingan. Itu memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk membangun keunggulan kompetitifnya. Proteksi perdagangan menawarkan lebih banyak peluang pertumbuhan, pekerjaan, dan pendapatan bagi perekonomian lokal. Impor mengurangi manfaat semacam itu karena produksi berada di luar negeri. Ketika tekanan impor lebih rendah, produsen lokal seharusnya meningkatkan produksi dan daya saing mereka. Pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan bagi rumah tangga lokal. Peningkatan pendapatan mendorong konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tapi, kontranya, proteksi perdagangan hanya akan membawa manfaat bagi salah satu pihak saja, dan pihak lainnya akan dirugikan. Itu mengarah pada inefisiensi alokasi sumber daya. Proteksi merugikan konsumen lokal. Mereka harus menanggung harga yang lebih tinggi. Selain itu, pilihan mereka juga menjadi lebih sedikit. Beberapa produk impor mungkin membawakan fitur-fitur yang tidak dapat mereka peroleh dari produk lokal. Selain itu, proteksi membuat produsen domestik malas. Mereka menjadi sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah untuk mendukung daya saing mereka. Penurunan integritas persaingan ini juga berpotensi untuk melemahkan industri dalam negeri. Tanpa persaingan, tidak ada insentif untuk lebih inovatif dan efisien. Pelajaran yang dapat kita ambil dari pro dan kontra proteksi perdagangan ini ialah dalam melakukan perdagangan internasional, tidak hanya keuntungan yang harus kita tuju, namun juga hasil tindakan yang akan kita lakukan ini apakah akan mengganggu kestabilan suatu negara atau tidak. Perdagangan internasional ini akan dapat berdampak buruk atau bahkan sangat buruk, seperti memicu perang ekonomi. Perang ekonomi ini ialah suatu cara oleh
negara superpower untuk menghancurkan ekonomi dari negara targetnya. Hal ini akan menimbulkan kesengsaraan bagi seluruh masyarakat yang menjadi target dari perang ekonomi ini. Uh, Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.